Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imran Zaini, nomor induk mahasiswa 20200117. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Tujuan tugas ini dibuat yaitu untuk melengkapi tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tentang UU Cipta Kerja. Pertama yaitu UU Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dalam Omnibus Law yang memiliki 11 klaster yang meliputi penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan pelindungan UMKM. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan ekosistem, investasi, dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintahan pusat, dan pencapaian proyek strategis nasional. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dibentuknya Perpu Cipta Kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan iklim investasi. Yang mana Perpu Cipta ini bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan regulasi yang berlebihan dalam berinvestasi di Indonesia. Dalam berinvestasi di Indonesia dengan menyederhanakan proses perizinan dan pengurangan persyaratan administrasi yang berlebihan. Peraturan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang selanjutnya yaitu menciptakan lapangan pekerja. Salah satu tujuan utama Perpu Cipta Kerja yaitu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dengan mendorong pertumbuhan sektor usaha, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu memperkuat perlindungan pekerjaan, yang mana Perpu Cipta Kerja ini berupaya memperkuat perlindungan pekerja dengan mengatur kembali hubungan kerja dan memberikan jaminan sosial yang lebih baik. Selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing ekonomi, yang mana Perpu ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan berrevisi sebagai undang-undang terkait investasi tenaga kerja dan sektor usaha. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi yang ada, mendorong inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu pengupahan. Berikut beberapa poin tentang pengupahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu pemberian upah minimum, yang mana Perpu Cipta Kerja mempertahankan sistem upah minimum di Indonesia, namun peraturan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan menetapkan besarnya upah minimum. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian upah, yang mana Perpu ini memperkenalkan mekanisme penyesuaian upah yang lebih fleksibel. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Perpu Cipta Kerja ini memperkenalkan konsep kompensasi non-finansial sebagai bagian dari upah. Kompensasi non-finansial dapat mencakup tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dan tunjangan perumahan dan fasilitas lainnya yang dapat diberikan kepada perusahaan kepada pekerjanya. Yang keempat yaitu penilaian produktivitas, yang mana Perpu ini memperkenalkan penilaian produktivitas sebagai faktor yang dapat digunakan dalam menentukan upah. Pengusaha dapat mempertimbangkan tingkat produktivitas pekerja dalam menetapkan besaran upah. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas kerja. Dan yang kelima yaitu harmonisasi sistem pengupahan, yang mana Perpu ini bertujuan untuk mengharmonisasi sistem pengupahan yang ada di Indonesia.
Peraturan ini mengintegrasikan berbagai peraturan terkait pengupahan yang sebelumnya terpisah menjadi satu sistem yang lebih terpadu dan konsisten. Selanjutnya yaitu kontrak kerja. Berikut beberapa poin tentang kontrak kerja yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu kontrak kerja waktu tertentu, yang mana UU Cipta Kerja mengatur kembali ketentuan terkait kontrak kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT ini adalah jenis kontrak kerja yang memiliki batas waktu tertentu, misalnya kontrak berjangka atau kontrak untuk pekerjaan tertentu. UU ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk menentukan jangka waktu kontrak dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kontrak kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. UU Cipta Kerja ini juga mempertegas perbedaan antara kontrak kerja waktu tertentu PKWT dan kontrak kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWTT adalah jenis kontrak kerja tanpa batas waktu yang jelas. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja menekankan bahwa pekerja yang telah bekerja selama 5 tahun secara terus-menerus dengan status PKWT harus diberikan kontrak kerja waktu yang tidak tertentu. Selanjutnya yaitu penggunaan kontrak kerja bersama atau KKB. UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep baru yang disebut kontrak kerja bersama atau KKB. KKB memungkinkan beberapa perusahaan atau badan usaha untuk menggunakan satu kontrak kerja yang sama untuk pekerja yang bekerja di bawah kepemilikannya. Pengawasan dan tanggung jawab yang sama, hal ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi dan pemberian kepastian hukum kepada pekerja. Yang keempat yaitu perlindungan pekerja. Yang mana meskipun UU Cipta Kerja membawa beberapa perubahan dalam kontrak kerja, hal ini tidak berarti bahwa pelindungan pekerja dihilangkan. UU ini juga memberikan sejumlah ketentuan untuk melindungi hak-hak pekerja seperti hak atas upah yang layak, hak cuti, hak asuransi kesehatan, dan pelindungan terhadap diskriminasi. Yang selanjutnya yaitu hak cuti dan libur. Berikut ada 4 poin tentang hak cuti dan libur. Yang pertama yaitu cuti tahunan, yang mana UU Cipta Kerja ini mengatur hak pekerja untuk mendapatkan cuti tahunan yang wajib diberikan oleh pengusaha. Jumlah hari cuti tahunan diatur oleh undang-undang mungkin berbeda tergantung pada lama waktu kerja pekerja. Yang kedua yaitu cuti hamil dan melahirkan, yang mana UU Cipta Kerja ini juga mengatur hak pekerja wanita untuk mendapatkan cuti hamil dan yang melahirkan yang wajib diberikan oleh perusahaan atau pengusaha. Undang-undang ini mungkin menetapkan jumlah hari cuti yang berbeda untuk masa kehamilan dan masa persalinan. Yang ketiga yaitu cuti karena alasan penting, yang mana UU Cipta Kerja memberikan kelonggaran kepada pekerja untuk mengajukan cuti dengan alasan penting, seperti sakit atau alasan keluarga yang mendesak. Yang keempat yaitu libur nasional. UU Cipta Kerja tidak secara langsung mengatur tentang libur nasional, tetapi masih ada pengaturan lain yang mengatur tentang hal ini. Biasanya pemerintah Indonesia menetapkan libur nasional dan cuti bersama melalui keputusan resmi. Dan selanjutnya yaitu pesangon. Pesangon ada beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu pengganti pesangon.
yang mana UU Cipta Kerja menggantikan pesangon dengan program jaminan kehilangan pekerja yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya yaitu besarnya tunjangan jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana UU Cipta Kerja ini tidak secara langsung mengatur besarnya tunjangan jaminan kehilangan pekerja, tetapi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan besarnya tersebut melalui peraturan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu perlindungan bagi pekerja yang di PHK, yang mana UU Cipta Kerja juga memuat ketentuan-ketentuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang di PHK. Salah satunya adalah memberikan prioritas rekrutmen kepada pekerja yang di PHK, ada lowongan di perusahaan yang sama atau di perusahaan yang lain, memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang sebelumnya. Baik, poin selanjutnya yaitu jaminan kehilangan kerja. Jaminan kehilangan kerja ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu perlindungan pekerja terhadap pekerja PHK. UU Cipta Kerja menetapkan persyaratan yang lebih jelas untuk memberikan pekerja, termasuk perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tidak sah. UU ini menegaskan bahwa PHK hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang ditentukan secara jelas dan sesuai dengan prosedur yang diatur. Yang selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja sebagai upaya terakhir. UU Cipta Kerja mendorong pengusaha untuk melakukan upaya maksimal dalam mempertahankan pekerja. Pemutusan hubungan kerja dianggap sebagai tindakan terakhir yang dapat diambil oleh pengusaha setelah upaya-upaya lain telah dilakukan untuk mempertahankan pekerjanya. Yang selanjutnya yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan. UU Cipta Kerja ini mewajibkan pemberian kerja untuk menyediakan program jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang di PHK. Program ini mencakup kompensasi finansial, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta bantuan dalam mencapai pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang baru. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas ketenagaan kerjaan, yang mana UU Cipta Kerja ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam hal ini, pemberi kerja diwajibkan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pekerja sehingga pekerja dapat lebih siap menghadapi perubahan dalam dunia kerja. Yang kelima yaitu pengatur pekerja kontrak, yang mana UU Cipta Kerja ini juga mengatur ketentuan terkait pekerja kontrak. UU ini menghaluskan pemberi kerja memberikan perlindungan yang setara bagi pekerja kontrak, termasuk akses terhadap jaminan sosial. Baik, selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja. Berikut merupakan beberapa poin tentang pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama yaitu kriteria PHK, yang mana Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan beberapa alasan yang dapat menjadi alasan sah untuk melakukan PHK, antara lain kinerja buruk, penyebab ekonomi, restrukturisasi perusahaan, teknologi yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, dan force majeure. Yang kedua yaitu pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perubahan terkait pembayaran pesangon kepada pekerja yang di PHK. Pesangon dihitung berdasarkan masa kerja dengan jumlah minimal 1 bulan gaji untuk setiap tahun bekerja dengan batasan 25 tahun masa kerja. Yang ketiga yaitu pengadilan. Hubungan industrial. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengubah sistem penyelesaian sengketa PHK. Kini sengketa PHK harus dijauhkan terlebih dahulu ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Bukan lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat kasasi. Yang keempat yaitu outsourcing dan pekerja kontrak.
yang mana Undang-Undang Cipta Kerja mengatur penggunaan tenaga kerja atau outsourcing yang pekerja kontrak dan pekerja kontrak dengan lebih terbatas dan mengatur pelindungan hak-hak mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja yang bekerja sebagai outsourcing atau kontrak. Dan yang terakhir yaitu aturan yang merugikan pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu rentan alami PHK, dapat pada pasal 81 angka 42 itu, yang mana para pekerja rentan terhadap PHK, misalnya alami kecelakaan dan cacat dalam jangka waktu panjang, itu sangat rentan terhadap PHK. Yang kedua yaitu sistem pekerja kontrak pasal 81 angka 15 UU, yang mana sistem ini sangat merugikan karena jika kita pekerja yang baru, apalagi saat pandemi kemarin, itu sangat merugikan pekerja atau buruh karena kontrak hanya sebentar dan juga terkena virus. Jadi mau tidak mau perusahaan harus mengeluarkan separuh pegawainya atau di PHK. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.